Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Jelang pemilu, KPU Lombok Timur menerima ribuan kotak kertas suara pemilu. 3 remaja di Mataram ditangkap karena menjamret ponsel anak-anak. Sempat terlibat bentrok, warga 2 desa di Lombok Tengah sepakat berdamai. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Warga desa Ketara dan Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menandatangani kesepakatan damai setelah terlibat bentrok akhir pekan lalu. Kesepakatan damai setelah melalui mediasi yang diinisiasi Pemda setempat dibantu penegak hukum. Meski sempat alot, namun mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama menyepakati perdamaian dengan sejumlah syarat. Warga 2 desa bersepakat menjaga keamanan dan tidak saling mengganggu. Kedua belah pihak juga sepakat menyerahkan kasus pertikaian diproses secara hukum. Tadi memang agak alot, ada klausul-klausul tertentu, tapi menyadari bahwa penegakan supremasi hukum itu betapa pentingnya. Kira-kira itu tadi yang disepakati oleh dua-dua itu dan menandatangani beberapa poin hal yang menjadi kesepakatan. Tadi udah. Pemerintah daerah berharap warga 2 desa bisa hidup rukun dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memicu perpecahan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerima logistik berupa ribuan kotak kertas suara pemilu 2024 Senin pagi. Kotak surat suara yang diterima berjumlah 4.040 buah yang berisi surat suara untuk pemilihan DPRD NTB dan DPRD Kabupaten. KPU juga menerima kertas suara cadangan untuk pemungutan suara ulang sebanyak 9 kotak. Seluruh kertas suara bersama logistik lainnya disimpan di gudang logistik KPU dengan pengawalan ketat TNI Polri. Yang kami terima ini ada surat suara NTB Dapil 3, kemudian NTB Dapil 4, kemudian Lombok Timur Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5. Disertai dengan surat suara PSU. Di samping surat suara untuk pemilu hari H, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024, juga ada untuk mengantisipasi jika terjadi pemungutan suara ulang di TPS. Sebelumnya KPU Lombok Timur juga menerima 8.000 botol tinta pemilu, 16.040 bilik suara, 10.400 kotak suara, 38.450 keping, segel, dan stiker pemilu. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kami dari penyelenggara pemilu ini sekali seperti yang kita sampaikan tadi. Komisi Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu mendorong percepatan pencairan dana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Barat. Hal itu karena pencairan dana harus dilakukan minimal 10 bulan sebelum pelaksanaan pilkada seperti edaran Kementerian Dalam Negeri. Hingga kini penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah belum menyepakati besaran dana pilkada. KPU mengajukan 24 miliar rupiah, sementara Bawaslu meminta dana pengawasan 12,5 miliar rupiah, sehingga totalnya 36,5 miliar rupiah. Usulan tersebut belum terrealisasi karena Pemda belum menyepakati besaran dana. Yang jadi masalah adalah ini pencairannya. Kalau di
Permendagri sesuai yang disampaikan dari Bawaslu tadi itu 41 2020 itu wajib itu 40% di 2023 dan 60% di 2024. Di draft NPHD kemarin, kenapa kita gagal untuk tanda tangan itu karena mekanisme pencairannya itu yang tidak sesuai dengan Permendagri. Usulan kami RAB 12,5 itu tidak dilakukan verifikasi karena kemampuan daerah kami sudah sangat sesuaikan sekali. Nah, misalnya dengan keadaan daerah itu tidak semua beban anggaran itu kami nilaikan dia dengan APBN. Juga kami sesuaikan dia dengan standar biaya minimal yang ada di daerah tersebut. Pemda menyatakan dana hibah yang disepakati dan bisa direalisasikan sebesar 24 miliar rupiah saja. Kami masih menunggu. Mari kita kalau memang kami akan verifikasi, mari kita verifikasi lagi gitu. Karena memang hibah itu memang harus selektif kan, jelas bunyinya di aturan itu seperti apa gitu. Nah, itu yang kami tunggu sekarang. Tetapi yang jelas secara penganggaran kami sudah siapkan anggarannya untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Pemda beralasan realisasi anggaran pemilu di Kabupaten Lombok Barat harus dihitung secara cermat agar tidak memberatkan keuangan daerah yang belum pulih saat ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Menghindari persaingan tidak sehat antar produsen. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar pemerintah Kota Mataram di kantor Lurah Pejeruk Senin pagi. Warga rela antre di sejumlah lapak sembako yang menjual beras, telur, dan bumbu dapur karena takut kehabisan. Beras dijual Rp10.900 per kilogram dalam paketan 5 kilogram, telur Rp45.000 per papan, sementara cabai dijual Rp10.000 per kemasan. Agar merata, setiap warga dibatasi membeli 10 kg beras dan 1 papan telur. Dalam waktu 2 jam, 2,5 ton beras ludes diborong warga, bahkan ada yang tidak kebagian. Sampai sejauh ini kita lihat ya ada beberapa kenaikan barang pokok yang mengalami kenaikan. Contoh beberapa komoditi holdi seperti cabai ya. Ada beberapa cabai rawit, cabai keriting maupun cabai merah besar itu mengalami beberapa kenaikan yang sangat signifikan. Bisa dikatakan sangat signifikan karena lebih dari 60% kenaikan ini. Contoh cabai rawit yang bisa 25 atau 26 sekarang menembus harga 75 di pasar Indo. Nah, itu yang kita perlu mengadakan salah satu pasar rakyat ini untuk melihat komoditi masyarakat, tingkat kebutuhan masyarakat kita. Pemerintah Kota Mataram menggelar pasar sembako murah hingga akhir tahun dengan menyasar seluruh kecamatan secara bergilir. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.